berhadapan lagi dengan Beyond. Ya sekarang ini posisinya attacker untuk Triple A. Kita akan lihat permainannya apakah mereka bagus juga bermain secara attacker. Karena menurut gua mereka harus bermain lebih lebih kompak sebagai attacker. Gimana cara mereka inisiasi, Betul. gimana reconnya dikeluarkan, permainan smoke juga. Dan assault yang membuka itu juga harus bersinergi dengan support-support mereka. Betul, kalau ngomongin Ascension sendiri, di sektor A-nya tuh emang lumayan terbuka juga. Jadi biasanya tim attackernya bakalan coba lewatin bukit sebelah kanannya terlebih dahulu. Nah nanti kalau misalkan bukit kanannya udah clear, baru tuh mereka bisa masuk sektor A-nya dengan lebih aman. Ya, mereka berarti harus wrapping dari arah west side dari Kanan ini pantainya. Dari pantai. Ke kanan justru. Ya, dari berarti arah pantai east. Oh, oke. ke gunung ini nih, kalau udah secure baru tuh. Jadi yang dari arah gunung bagian atas bisa cover ke arah sektor A-nya. Oh, dan kita sudah mulai pertandingan antara Triple A versus B2F bersama caster-caster paling keren di sini dan paling mahal ya tentunya. Dan kita di sini para pemain dari Triple A akan langsung masuk dan bersiap-siap untuk mengambil batu di sebelah kanan. Ya, seperti yang dikasih tahu sama analis gua, ini harus di-secure dulu tempat ini. Betul. Dan oke, ada rocket missile mencoba untuk menghancurkan boat dari para pemain dari Triple A. Dan sementara itu ada helikopter juga. Ya. Sudah ada trading yang cukup baik. Kita lihat di sini dari para pemain Triple A dan kita lihat di sini ada lakinya Lula mencoba untuk keras. Oh, flaring masih mendapatkan 1. Oh, berhasil mendapatkan 2. Oh my god. Bang Rap. Oke. Masih flaring lagi dan para pemain dari Triple A sudah masuk. Ya. Oke, Bang itu bawa lu, Bang. Udah bagus tadi inisiasinya dapetin 2-3 player, tapi memang tempatnya dari Bang Arab terlalu terbuka. Makanya tadi sempat ke pick off juga, tapi memang sempat dilakukan backup oleh teman-temannya. Dan ini juga mulai kelihatan nih dari Jotimba ya, bakalan coba masuk lewatin coastal artillery-nya. Tapi kalau lihat belum ada smoke ya yang cukup bagus tadi. Biar mereka bisa secure juga di sana. Kita lihat ada Jot mencoba untuk merevive di sini. Oh, berhasil di revive 1. Dan sementara itu kita lihat ada TP46 mencoba untuk flaring dari high ground. Apakah bisa? Oh, berhasil diratakan begitu saja. Dan kita lihat Jotimba juga. Apakah tim dari B2F? Dan lu lihat juga udah ada tank yang digunain ya. Mereka early game udah all in nih menurut gue nih. Betul. Jadi memang seperti yang tadi gue bilang, bukit kanannya udah mulai diamankan. Dari Triple A bisa masuk ke tengah-tengah side-nya, sedangkan B2F ini masih ada di luar sektor posisinya. Jadi ini kalau misalkan dari B2F gak buru-buru clear up cepet, gue rasa bakal lanjut ke B, Bang Eriko. Wah, ini Kanjut bukannya harusnya di O2H ya? Apa jangan-jangan dia datang ke sini cuma buat balas dendam sama TP ini gara-gara dibacotin? Mungkin. Ya, dan kita lihat di sini tampaknya permainan masih cukup intens dan sementara A apakah akan di-capture sebentar kita beda rocket missile di sana. Menumbangkan cukup banyak. Oh, dan lagi-lagi ada heli yang belum meledak. Helikopter ya. Ini objektif A-nya udah mulai ke capture nih ya dikit Tuh, lagi. headshot. Headshot yang bagus sekali. Apakah mendapatkan 2 kill? Tapi Kit, kalau lo biasa tadi kan lo main recon di sana. Lo di sini juga main recon juga. Iya. Iya. Lo role lo emang recon banget ya? Iya. Recon kok nggak medik lah. Ya, Tapi ini objektif A-nya udah mulai ke capture. oh, Dikit objektif lagi. akan di capture. Dikit lagi. Apakah Triple A berhasil mendapatkan checkpoint pertama? Mereka langsung advance ke checkpoint kedua di sini. Dan lu lihat, berhasil dibokong begitu saja. Lakinya Lula harus tiduran aja di sana, ge. Tim B2F harus mundur ya. Nah ini barusan dari Triple A bisa eksekusi A-nya dengan cukup aman memang karena bukit kanannya udah clear, mereka bisa masuk ke dalam sektor dan poin pentingnya dari Triple A ini mereka masih punya satu assault helikopter juga. Jadi kalau misalkan mereka masih punya assault helikopter, potensi mereka buat ngerebut B lebih cepat ini bakalan kebuka lebar. Tapi beda cerita nanti kalau misalkan engineer-nya dari B2F ini tiba-tiba ngelok
ke arah helikopternya. Dan sekarang perang lagi nih Bang Eriko. Ya, tapi kalau menurut gua belajar dari match pertama tadi, harusnya para pemain dari B2F Gua udah lu. Tank belakang kanan. B1 nya diinjak guys. Tank sebelah kiri 1 hit. Masuk dia udah masuk B1. Gak ada bikin ya kita ya? Satu rame, B1 rame. Medik. Oh, satu orang sini. Gangguan. Waduh anjing. Wah, rame tuh tiba-tiba anjing. Jauh banget tuh, ramai banget tuh. Di bawah bukit rame banget, bawah bukit. Tengah ada ini, ada tukang lasnya, Bi. Sumpah. Jagain B2-nya aja nggak sih? Kirian. Satunya masuk. Bukit naik ya, bukit tipus ya, bukit tipus. Ini kena sekali ulti. Terus ini. Kalau butuh kan kenapa lampu saya? kalau lihat komsnya mulai sepi nih. Betul. Komsnya mulai sepi nih. Waduh, gue mulai worry nih sama B2F nih. Nih, aduh, harusnya Bion kayaknya dia lebih fokus untuk main. Kalau gue rasa IGL-nya harus diganti sama orang lain sih menurut gue. Karena lu lihat mereka nggak punya strategi khusus. Mereka cuma tinggal main aja. Dan ini nggak bisa karena lu lihat sendiri B1-nya udah ke capture. Lu lihat ini triple A membara ini. Oh, dan masih ada Heidi. Berhasil menumpangkan satu, looking for double. Masih ada smoke yang cukup banyak di sana di backup oleh teman-temannya. Mencoba untuk lari ke arah batu. Oh, masih bisa selamat. Oh, dari belakang dan Tipis berhasil di flank banget. begitu saja. Dan kita lihat sini Masrap. Ya, masih Masrap. Ya mencoba untuk masuk tapi kita lihat apakah bakal dibokong mencoba untuk crouching. Ya, tapi dia ada backup juga dari teman-temannya ini. Dan lu lihat itu posisi dari pemain B2F ini kayak kurang enak nih menurut gua. Iya, karena memang untuk saat ini posisi bukit tengah yang ini jadi satu objektif yang cukup penting juga. Karena siapapun yang berhasil menguasai area tengah ini, dia bakal lebih enak entah dia mau geser ke B1-nya Yo. atau ke B2-nya. Ya, tapi kita lihat sendiri dari pemain dari B2F udah mencoba untuk wrapping ke arah kanan. Dan kita lihat ini, ada jump shoot. Oh, berhasil mendapatkan satu. Heal saja lakinya Lula. Dan kita lihat mencoba untuk keras sendirian. Oke, Masyip jago juga ya. Jago juga ternyata. Gua nggak expect dia bisa main seserius ini nih. Kecuali mungkin map curse-nya dia tuh di threshold. Bukan di threshold, di mana sih? Map paling buruknya Arab, gue inget-inget dulu ya. Di Transline, ya. Tadinya kan mau di-ban juga kan. Mau di ban dan kita lihat di sini ada Bion yang dia masih fokus menggunakan vehicle tanknya ya. Yap. Ya, yang dimana kalau misalnya vehicle di sini menjadi key point untuk kemenangan yang kita bisa lihat dari match pertama juga tadi. Ya, tapi kalau lu lihat ada dua pemain yang udah siap-siap untuk ngancurin tanknya. Apakah bakal hancur? Ditabrak begitu saja oleh Bion. Dan kita lihat, menumbangkan satu, menumbangkan dua. And looking for triple. 1 lawan 3. 1v3 tapi bukan Cinta Fitri. Apakah satunya bisa ini? Ini Ya. susah sih. Karena memang Meledak. susah Ya. sih meskipun tadi ada 3 orang ya kan pengen ngelok ke arah tank, tapi 3 orang ini tuh role-nya bukan engineer. Jadi nggak punya bazooka tuh mereka, nggak punya T4. Nah, nggak bisa hancur dengan cukup aman juga. Tapi B2-nya Bang Eriko ternyata keambil nih Bang Eriko. B2-nya udah mau keambil juga nih. Ya, lagi-lagi para pemain dari AAA mencoba untuk mengambil B2-nya, tapi masih bisa di defense. Ya, kita lihat udah cukup banyak, mereka udah berkumpul ya di sana ya. Oke. Terkena Petrify. Dan sementara itu kita lihat Dean di sini sebagai ketua tim dari B2F. Ya, tampaknya juga kalau gue lihat dari facial expressionnya juga udah mulai capek dia. Ya. Mencoba untuk picking. Lagi ngejaga objektif banget ya, Ya, anak Bala ya. ini Lagi mereka stay ya. fokus ke B2 dulu. Soalnya B1-nya kayaknya udah no hope, kecuali mereka punya satu tim yang coba untuk flank untuk nge-capture. Tapi kita lihat sini menjadi kontes yang sangat intens.
Wow, lagi-lagi Tempest masih bisa menggunakan ultinya. Masih EB. Tapi tadi agak sayang ya, baru dipakai ultinya, EID-nya belum lama maju ke depan, tiba-tiba udah kena damage lumayan sakit, makanya mau gak mau harus mundur ke belakang lagi, ketarik ke belakang. Oh, dan inilah dia, lu lihat dari player cam-nya. Datengin pakai tank, kiri nih. Gak ada yang boleh lewat B2. Aman. Aku liatin. Mati Ben. B1. Ada tank. B2 stay. Ada Ben di sini Ben. Aku sih. Aduh, kenapa? Aduh, kumpul lagi anjing. Itu Mas, ada ada Firon itu, hati Mas. Di atas sama. Kalian pakai ini. Berarti ada Firon ya. Sama di atas. Di atas masih ada ya. Banyak banget, B1 banyak banget. Bukit. Oke, B1. Tahan B2-nya guys, jangan semuanya ke B1 guys. Di atas bukit puasin dulu. Bukitnya puasin dulu. Awas bukit. Ada di atas ya? Oke, dia bikin gede. Ya gimana nih? Tahan B2, tahan B2. B2-nya tahan, B2-nya masuk. B2-nya mulai masuk. Tahan aja, B2. Ke B2 aja. Beli mobil. Gua beli. B1 ini kontainer. Awas mobil sayur datang. Anjing. Ngapain kan? Tabrak mobil cok kontol. Guys, ada yang tahan B1 guys. B2 di sini. B2 masuk. Oke, B2 tahan ya guys. Jangan kasih dia. Oke. Nih. Tarik lagi aja. Reset tahan dulu ya. Reset. Pentingnya Jot gua. Itu adalah shot calling dari Mas Rap itu ya, alat kelamin laki-laki ya. Ya memang seperti itu ya. Keren. Tapi ini hampir mirip kayak game pertama ya. Mulai kayak bola pingpong lagi. Ya, ini udah mulai balik lagi. Betul. Tadi B1-nya udah ke capture, tapi menurut gue ini salah satu strategi yang bagus. Ya, sambil mereka juga harus pikirin gimana caranya untuk nge-wipe pemain dari AAA secepat mungkin. Ini winning condition untuk B2F. Mereka harus ngapain kira-kira? Ini sebenarnya dilakukan B2F udah benar. Dia udah melakukan pingpong gaming. Tujuannya apa? Buat ngikis tiket yang dimiliki oleh AAA. Tadi oke, mereka bisa dapetin B1, tapi sekarang ini bakalan dipingpongin lagi. Dan ketika ini kan posisinya B2 milik dari B2F kan. Dan ini harusnya sih dari B2F-nya untuk sementara mungkin mereka bakal coba hold di sana terlebih dahulu. Tapi gue yakin kayaknya sih akan ada terlihat pergerakan beberapa flanker yang bakalan bergerak ke arah B1-nya. Jadi kalau misalkan udah ada flanker-flanker dari AAA yang mungkin bergerak ke B1, mau nggak mau player-player B2F yang ada di bukit ini mundur dulu buat ngebersihin yang ada di B1 dulu tuh. Nah, itu potensinya bisa ngabisin tiketnya pelan-pelan. Kayak gitu Bang Eriko. Ya betul, tapi kalau menurut gua dari tiket yang masih 118 ini masih cukup aman. Ya kita akan melihat ini masih terjadi pingpong ya. Ini tapi yang gue lihat dari B2F, mereka tuh main cukup rapat. Betul. Mereka mainnya rapat banget. Ya ini yang seperti yang lu bilang tadi jadi salah satu strategi yang bagus untuk menahan AAA ya. Dan kita akan melihat apa yang akan dilakukan oleh AAA, melihat B1-nya ini apakah akan direbut lagi. Mereka emang bener bisa, tapi B2 ini susah banget. Betul, karena memang posisi dari B2F mereka banyak nge-stuck atau ngumpul di area B2-nya, sedangkan hanya segelintir player aja dari B2F yang coba bergerak ke arah B1-nya. Tuh kelihatan tuh ada sekitar 3 player yang bergerak ke arah B1 tapi berusaha dipotong juga oleh player-player dari AAA itu sendiri Bang Eriko. Oh, kita lah ada through the smoke di sana. Hati-hati Jot. Masih flaring. Kita lihat. Wow, defense yang bagus sekali untuk mendefense mereka punya vehicle ya. Tapi objektif B2-nya udah mulai menurun tuh. Ya Udah benar. mulai mau ke capture sama AAA. Ya kita lihat B1 dan B2-nya apakah bisa tercapture. Oh masih berhasil Balik lagi. ditahan balik lagi. Ini Ditahan progresnya balik, udah kayak konteksnya Ingus bagus ya. banget sih. Naik turun. Betul, naik turun. Karena memang sekarang kelihatan hanya tersisa 1 player aja dari AAA di Iya. sektor B2-nya. Di tengah-tengah ya, dia nge-front tuh ya. Betul, ngepron, udah ketahuan Diem tuh juga, udah nggak bisa kemana-mana lagi, Nggak ada posisi temen kekunci. juga. Ya udah, akhirnya diambil alih lagi oleh teman-teman dari B2F.
Nih apakah B2F bisa? Mereka cuma tinggal nge-hold aja menurut gua. Biarin B1-nya tetap stacking di B2. Cuma jangan sampai kalah skirmish. Jangan sampai kalah. Soalnya kalau misalnya mereka wipe di B2, gua nggak tahu. Dan gue juga tadi gua nggak perhatiin. Ada beacon nggak di B2 tuh? Tadi di B2 kayak sempat ada beacon tapi dihancurin lagi. Jadi mereka mau nggak mau dari triple A-nya harus reset kembali. Tapi sekarang udah mulai kelihatan nih bang, B2-nya bakalan di-capture, coba dimerahin. Tapi memang, udah full merah bang, harusnya potensi. Kita lihat ini potensial banget, ini B2-nya bakal diambil. Oh kita lihat di sana, Jot. Jojo. Dan kita Satu masih ada family. Sans. Ke-capture? Capture. Enggak. Oh B1-nya. Masih bisa B1-nya. dikontes. B1-nya di kontes lagi kah? B1-nya. B2 udah capture nih. B1 yang kontes ini. Oh dan kita lihat di sini masih terjadi pertarungan yang intens lagi di B1 ya. Betul. Ini yang dilakukan oleh B2F pinter banget sih. Ketika B2-nya udah kerebut, udah... Oh kayaknya nggak bisa nih B2-nya. Mereka langsung geser semua ke area B1. Dan sekarang yang tadi padahal tinggal dikit lagi mereka itu dari Triple A bisa lanjut ke sektor tuh. Tapi Iya. harapan itu dipupuskan lagi Bang Erik. Langsung. Berarti kan dikit lagi. Nah, kita Iya. lihat Tipis banget. Nggak, tapi gue yakin ini B1-nya belum ini nih, belum apa? Masih bisa 50-50 nih. Tapi lihat udah banyak banget pemain dari B2F yang ada di B1 ya. Ini kita akan lihat movement dari para pemain dari Triple A. Apakah mereka bisa mengutilize utility mereka dengan baik untuk coba all in di arah B1-nya. Kalau ngomongin B1 sementara ini masih diduduki oleh B2F ya. Udah kelihatan juga player-player dari Triple A, mereka ada sekitar 4-5 orang yang ada di atas bukit. Mereka coba nge-secure nembakin dari arah atas untuk mengambil alih kembali sektor B1-nya. Tapi memang di sini masih ada Jotipek juga yang langsung dapetin 1 poin kill tambahan juga nih Bang Eriko. Oh, looking for double. Oke, nembak apa? Bukan nembak langit. Bukan nembak langit. Ya, jangan tembak langit di sini, tembak orang aja, tembak langit. Ya, mencoba untuk merevive, berhasil mendapatkan 1. Dan sementara itu kita lihat B1-nya udah mulai berprogres nih. Udah mulai berprogres nih dan kita lihat apakah Triple A berhasil men-secure B1 dan sementara B2 sudah tercapture. Oke, this is it bro, this is it. Apakah bisa? 3. B2-nya di turun. pingpong. B2-nya di pingpong lagi. B2-nya turun lagi ya. B2-nya turun. Ini satu pergerakan yang cukup nice dari B2F karena mereka sebenarnya kan banyak yang ada di bukit sebelah tengah kan. Tapi karena B1-nya udah nggak bisa counter lagi, udah mereka balik semua ke area B2-nya. Makanya di sini Triple A dibikin kerepotan juga kayak, yaudah mereka tinggal pilih mau ke B1 atau B2-nya terlebih dahulu. Tapi bisa gue bilang B2F permainan mereka disiplin banget. Mereka pandai banget buat tarik ulurnya Bang Eriko. Ya benar-benar. Jadi kalau misalnya lo lihat tadi dari temponya itu Aha. benar-benar selaras banget. Ya. Kayak yang satu naik, yang satu turun. Nah, Kayak gitu terus. Ya cukup disiplin untuk pemain dari B2F mengingat mereka juga harus memenangkan match ini untuk sampai ke match 3. Dan kita lihat di sini Triple A berhasil men-secure B1-nya. Mereka mencoba untuk arah B2. Itu apa itu terbang? Itu apa Bang? Terbang Bang tadi Bang? yang mana tadi gue gak sempet lihat tuh. Gak tahu lah ada orang. Gue lagi Dan baca tiket catatan. juga tersisa 50 nih ya. Aduh, iya. Ngomongin tiket sisa 50 sebenarnya masih ada kesempatan. Bisa. Tapi memang nggak boleh terlalu boros sih penggunaan tiket dari Triple A-nya itu sendiri. Iya. Karena memang kembali lagi, B itu kan ada 2 sektor ya. Bahkan di sini tembakan dari arah kejauhan dilepaskan oleh seorang Kisans. Dan ini cukup merepotkan buat player-player dari lawannya yang ada di sisi seberang. Itu dia dari tadi nge-camping di situ terus ya? Nge-cover dari jauh makanya. Nge-cover dari jauh ya? Itu belum ketahuan dari tadi. Oh dan kita lihat udah ada rocket missile di sana. Dan sementara kita lihat Jot. Jot kalau gua rasa bermain cukup baik ya. Dia nge-support teman-temannya walaupun aimnya emang rada culun aja gitu. Oh. Oh tapi kita lihat ada rocket missile. Oh, B2. Oh, ke-capture. B2 tercapture. Ini dia, this is it bro. This is it. Udah 2-0 ini, yakin gue. 21 lah, ini masih banyak ini. Tiket Nggak sisa bisa. 100? Masih ada 100. 101 ya. Kalem aja. 101 Masih ada harapan masih ada sebenarnya. harapan. Masih ada harapan. Ini kalau menurut gua, ini kalau misalnya udah masuk ke C, ketika lu udah naik ke atas, itu untuk wrapping sebenarnya lebih enak jadi attacker sih. Soalnya kan tempat defense-nya cukup kecil.
Terus Kalau untuk open DC. banget, open banget. Kalau di C-nya, Kalau di C. sebenarnya kalau di C pas naik ke atasnya emang open, tapi pas kita masuk ke area C1 dan C2 itu kan lumayan tertutup, sangat-sangat tertutup malah, karena areanya tuh ada di arah gua. Jadi ini sebenarnya cukup merepotkan untuk helikopter kalau masih ada. Karena helikopternya cuma bisa nembakin dari luar pintunya aja nih Bang Enrico. Iya. Cuma dari pintu sini dan juga pintu sebelah kanannya. Jadi yang harus ambil andil paling besar itu kalau nggak vehicle ya infanteri. Masih bisa menggunakan ultimate-nya. Kita lihat ini Bang Arab ya. Dan sementara itu mereka udah siap-siap berada di mulut goa. Udah siap-siap untuk advance dan masuk ke dalam. Kita lihat initiator apa yang bakal dikeluarin nih. Sementara smoke juga udah dikeluarin. Recon juga udah dikeluarin. Betul? Dan kita lihat Super Nair di sini, Super Nair. Berhasil mendapatkan. Lu bayangin dari titik sekecil itu, bro. Betul. Aimnya emang sakit banget. Gila, sakit banget Super Nair. Pedes banget dari Super Nair. Dan mungkin dari AAA saat ini mereka sedang menunggu kendaraan yang ada di lift. Wah, liftnya udah terbuka Bang. Ini kesempatan AAA untuk ambil C1 dan juga C2 karena mereka udah parkir kendaraannya. Bakalan bertarung dengan LF yang ada di sana Bang Eriko. Ya, dan lu lihat di sini ada pertarungan antar vehicle ya. Dan kita lihat siapa yang bakal hancur duluan. Tersisa 2 bar. Dikit lagi. Dikit duluan harus hancur. What a play. Oke, dan kita lihat Super Nair lu lihat. Supernya ke depan dia ya. Para pemain dari AAA udah masuk ke arah high ground. Nah, kita lihat juga ada Demigod di sini. Oh, dan sementara C1-nya apakah bakal di-capture di sini? Sudah mulai berprogres, tercapture. Ada orang lagi prone di sana mati ketembak. Oke, ada Recon juga. Kita lihat C1-nya kayak bakal kerebut nih. Yes, ini harusnya potensial untuk C1-nya, tapi kita bakal lihat dulu nih. Kita dengerin dulu live talk-nya seperti apa. Di mana? Keluar. Wah, Bantuin. jiwanya di Hilang, C2 hilang, ya, jiwanya C2 ya. Gantung ngentot Fortnite gue. Woi, kontol. Neng, butuh apa Neng? Udah, aku beli jiwan guys. Tunggu vehicle, jangan maju dulu. Kita ajar C2. Oke, sabar. Sabar, tunggu vehicle. Sikat tuh, Mereka pada fokus C2. Aduh, aku mati lagi anjing. Ada yang habis, ada yang habis. C1-nya guys. C1 ada yang injek ya, C1 ada yang injek guys. Sabar, jiwanku jatuh anjing. Sesuai guys, Keinjek vehicle. Mana be? Di Satu. Ada satu lagi. Aduh. Ini cok, ini depan gua cok. Ngeprong. Ada masa itu. Roketin. Bantuin golan. F2. Gas. Satu lagi. Mate. Nice banget. Revive gua please. Dari belakang. Let's get her. Dan lu lihat tadi ya, bener-bener kata-katanya dan komennya itu bener-bener family friendly banget. Betul. Gua ini emang bener-bener game yang bisa dimainkan oleh semua umur ya. Jadi kalau buat orang tua di luar sana boleh anaknya coba main Delta Force. Hancur banget. Hancur barengan. Oh my god, Terlindas. lagi-lagi terlindas begitu saja, banyak sekali yang terlindas ya. Tapi AAA ini banget ya, sangat mengirit pakai tiket ya. Ya, mereka di sini bertarung dengan waktu. Iya, Betul, bertarung dengan waktu, bertarung dengan tiket, bener kata Kak Giri tadi ya kan. mediknya harus gawe banget sih ini sih. Betul, karena udah sisa 50-an lagi kan. Bener, Tadi sempat bener. naik ke 100 Iya. ya kan. Sekarang udah 50-an lagi. Mediknya harus kerja ekstra biar tiketnya nggak makin kekuras lebih dalam. Soalnya habis ini di day ini juga sebenarnya 1 doang. Cuman tempatnya lumayan terbuka tuh. Betul. Jadi kalau tiket dari AAA-nya sedikit, potensinya akan susah. What was that? Lihat di sini C2-nya bakal di-capture dan sementara itu C1-nya balik lagi. Apakah akan terjadi pingpong di sini? Tapi AAA ini mereka nggak bisa lemas-lemas ini. Tinggal setengah lagi, 51 tiket lagi. Apakah mereka bisa langsung cepat meng-capture ini ke arah C1? Karena lagi-lagi
tetap disiplin para pemain Ya, dari B2F. Oh, meledak lagi. meledak. Kita langsung aja dengerin lagu. Balas guys. Satu lagi tuh Berling. Nice banget bu, anjing. Dia posisi dulu, santai guys. Aman. Anjing, mati gue Yon. Aman. Sabar, gue mati. Gue juga mati. Sabar. Gue ganti Aman aja, AT4 ya, aman. gue ganti AT4 ya. Mereka Jangan ada yang hidupin beli dulu mobil. sebelum ada smoke. Jangan hidupin dulu. Gue redeploy aja. Roy di depan Gue dari belakang lu Yon, gue dari belakang lu. Sabar deh, jangan perang Del, biar gue bisa spawn. Ya. Lu spawn di gua aja. Udah, bisa muter ya. Masih aman. Rame. Gue bakar. Asli, kasih. Let's go. Penuh. Naik kok. Batu tembak kok. Let's go. Mereka ada yang beli mobil. Let's go. Wah, dia ada depan gua. Ada yang mau Dia belakang C1 guys. Belakang C1. Mati. Belakang C1 mati. Tolong dihack dong ini, depan. Bantu tembak. Dia mau lewat lorong nih. Lewat lorong. Satu. Bunuh-bunuhin, delay-delayin. Lorong. Dia beli mobil lagi. Lorong. Let's go. Guys, itu tolong Delza, ada wasin Delza. Juga ambil C2 guys. C1 ada yang masuk, C1 Gua antur. Bisa bikin C2 nggak? Ada yang C1 dong, bikin itu C1 dong. Nice, Wah, gila pertarungan vehicle ini. Tersisa satu bar. Wow! Dan hancur begitu saja. Wah. B2F apakah akan membalikkan keadaan sementara kita lihat di sini. Tiketnya tersisa 27 lagi. Tapi kita juga harus lihat C1-nya berhasil di defense dan C2-nya juga berhasil di defense. Diambil balik 23 tiket lagi tanpa vehicle. B2F akan membalikkan keadaan. Betul, ini lagi-lagi the power of Beyond ya. Dengan satu LFV-nya dia berhasil mendapatkan banyak sekali kendaraan dari AAA. Berhasil dihancurkan juga, makanya C2-nya sudah berhasil di-capture kembali oleh Beyond dan kawan-kawan. Wah, ini sudah susah sih Bang, jujur Sisa aja. 13. 13 aja kaki. 13 lagi. Apakah bisa? Apakah C2-nya bisa dikontes? Nah, kita lihat di sini, ini momen menegangkan banget. Apakah B2F take the game to? Sementara kita lihat di sini, AAA udah keringet dingin, pusing, bingung, nggak tahu mau ngapain. Tersisa 9 lagi. Kalau mau ngejar overtime, C1-nya, C2-nya harus dimerahin juga nih. Iya. Kalau mau overtime. Tapi Wah, nggak C2-nya bisa kayaknya. masih hijau terus nih. Jadi potensi Nggak bisa overtime-nya nih. kayaknya agak susah kebuka nih Bang Ya, Eriko. kita lihat sini permainan pingpong dan strategi yang sangat disiplin dari para pemain B2F berhasil menahan serangan-serangan dari AAA yang menyisakan 9 tiket. Ya, kita belum lihat lagi ini tiketnya turun. Bahkan C1-nya udah mulai. Lagi-lagi. Objektif C1 juga udah mulai. Beyond! Oh my God! 5 kill! Gelo Beyond. Sisa 2 tiket lagi. Tersisa 2! Apa yang terjadi? Tersisa 1. B2F! Bisa ini 2-1 ini. B2F take the game to against AAA! Luar biasa sekali ya pertarungan B2F dan juga AAA.